Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Prapaskah kita diajak untuk lebih banyak berdoa, berpantang berpuasa, serta berbuat amal. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kekuatan atau buah-buah dari doa. Doa yang membawa kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya bukan pencinta naik gunung atau tidak punya hobi naik gunung, tetapi pernah beberapa kali punya pengalaman berada di puncak gunung atau puncak bukit atau sesuatu yang tinggi. Pengalaman pertama yang saya ingat yaitu ketika ke Gunung Bromo. Waktu itu masih kuliah, lalu bersama-sama senat mahasiswa itu jalan kaki di lautan pasir itu, dia naik. Dan ketika sampai di tempat, sebenarnya bukan untuk naik ke tempat yang tertinggi, tetapi untuk melihat sunrise. Itu ketika sampai di tempat itu dan melihat matahari terbit, memang luar biasa. Perasaannya itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, tapi saya masih ingat perasaan itu. Perasaan yang luar biasa, perasaan kekaguman. Perasaan, wah, kalau melihat ke bawah, disinari matahari pagi itu luar biasa ya. Luar biasa indah, lalu luar biasa kecil, wah aku ini kecil. Tuhan itu besar. Dan setelah itu beberapa kali saya pernah juga naik gunung, entah ziarah ya, di Gunung Sinai, entah di tempat lain. Dan pengalamannya sama. Selalu kalau di atas gunung itu selalu perasaannya adalah kekaguman pada Tuhan. Makanya saudara-saudara yang terkasih, rumah-rumah retret itu kan banyak di gunung. Kapan saya retret terakhir di Posarang itu, di Sarangan itu kan juga di lereng Gunung Lawu. Kalau Anda pernah ke Domus Mariae Sarangan, dekat di bawah atau di atas kapel itu ada dek, malam-malam bisa melihat dari situ, bagus sekali. Memang gunung itu dalam banyak tradisi masyarakat itu dipercaya sebagai tempat antara manusia yang di dataran dan Allah yang di tempat tinggi. Nah, gunung ini kan tengah-tengahnya. Jadi gunung dipercaya memudahkan orang untuk mengalami Tuhan, untuk punya pengalaman akan kehadiran Tuhan. Makanya ya tempat-tempat doa, rumah retret itu banyak berada di gunung ya, untuk memberi situasi. Dan inilah yang terjadi dalam Injil yang baru kita dengar. Pengalaman kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Ya. Kemuliaan Allah ini ditandai oleh 3 hal. Jadi pertama adalah perubahan rupa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilauan. Ya. Tanda yang pertama adalah perubahan.
fisik, perubahan cahaya. Yang kedua adalah kehadiran dua tokoh yang sangat dihormati dan dua tokoh paling penting dalam sejarah bangsa Yahudi, yaitu Musa dan Elia. Musa ini menyimbolkan hukum, karena Musa itu kan datang membawa hukum Allah. Agama Yahudi ini kan agama hukum, karena berasal dari Musa, 10 perintah Allah dan juga banyak perintah-perintah yang lain. Dan Elia ini adalah mewakili nabi. Elia ini nabi besar. Hukum dan nabi inilah core atau dasar pilar dari agama Yahudi, dan itu hadir di situ. Ya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan juga dan berbincang-bincang dengan Yesus ya, tentang tujuan Yesus mau pergi ke Yerusalem. Dan yang ketiga adalah suara dari langit. Ya. Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Jadi 3 hal ini yang menyertai peristiwa kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita renungkan dari Injil ini? Apakah kita hanya kagum atau wah kita hafal peristiwa ini? Peristiwa ini sungguh luar biasa, tetapi juga menyiratkan banyak simbol-simbol. Yang pertama, saudara-saudari, kita diajak kalau mau mengalami kemuliaan Allah seperti halnya para murid, kita diajak untuk berdoa. Jadi kita harus balik lagi ke kalimat pertama. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi kita fokus bahwa pengalaman kemuliaan Allah dalam Injil ini diperoleh ketika Yesus dan para muridnya berdoa. Dan ini cocok dengan masa Prapaskah, kita diajak untuk memperdalam hidup doa. Bagaimana supaya kita membuat ya sampai doa-doa kita ini sampai pada pengalaman. Kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam doa-doa kita. Dan inilah masalahnya. Tidak selalu kalau kita berdoa, kita tuh mengalami kemuliaan Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan. Tidak selalu. Yang sering kali terjadi apa? Kering. Doa-doa kita ini kering. Apalagi kalau doa-doa itu yang hafalan, ya kita mengulang-ulang atau membaca atau apa. Bahkan perasaan pun juga mungkin tidak ada, ya, tidak ada. Ya sudah, ini kita baca aja, kita doakan. Tapi perasaan bahagia, ya, seperti yang dialami oleh para murid, jarang kita alami. Kita jarang mengalami kebahagiaan lalu merasakan kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan? Dan bacaan-bacaan hari ini menyediakan jawabnya. Yang pertama, para murid itu mengalami kebahagiaan, kemuliaan, itu kan dengan berdoa di atas gunung. Itu kan tidak langsung para murid lalu berdoa, lalu tiba-tiba di atas gunung, enggak. Apa yang mereka lakukan bersama Yesus? Mendaki.
mendaki. Dan mendaki ini bukan hal yang mudah. Mendaki ini juga simbol perjuangan. Maka untuk bisa berdoa dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam doa-doa kita, kita ini memang perlu mendaki, perlu berjuang. Makanya saya dan Anda tidak sering mengalami pengalaman seperti ini. Karena apa? Mungkin kita itu bosan. Mungkin kita itu lelah dalam mendaki, dalam berjuang dalam hidup ini. Lalu kita itu mengalami kelelahan. Seperti yang dialami oleh para murid. Petrus dan teman-temannya telah tertidur, ya kan, dalam Injil. Kenapa mereka tertidur? Ya pasti capek. Jadi mendaki gunung sampai di atas turu, capek. Itu adalah juga gambaran saya dan Anda. Kita mungkin capek dengan pergulatan hidup, ya, sehingga kita tidak mampu lagi mengalami kemuliaan Tuhan. Apa wong yang terjadi banyak masalah dalam hidupku, ya. Jadi inilah yang mungkin kita renungkan bahwa ya tidak mudah. Karena mungkin kita capek dengan hidup kita, capek dengan persoalan-persoalan hidup kita, bosan dengan rutinitas, hingga kita sulit mengalami kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu setia. Dan itu ada ya setia kepada Tuhan dan percaya kepadanya, percaya kepada janjinya. Dan itu ada dalam bacaan pertama. Abraham ditunjukkan oleh Tuhan, oh kamu nanti akan mulia. Keturunanmu akan banyak. Dan kamu akan mengalami kejayaan, ya, mengalami kesejahteraan, kemakmuran. Kamu punya tanah yang luas, harta yang berlimpah. Tetapi apa? Percaya. Kamu percaya enggak? Dan kepercayaan itu selalu diuji. Abraham, ya, diuji, kita tahu kan, disuruh mengorbankan anaknya. Anaknya cuma satu. Tuhan ngomong anakmu akan berlimpah. Nah ini punya anak satu saja suruh mengorbankan. Nah ini kan diuji. Tapi Abraham percaya. Dan makanya Abraham mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi yang kedua adalah percaya. Dan setia kepada kepercayaan itu. Dan yang ketiga, kita belajar dari bacaan yang kedua. Saudara-saudari, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa ya banyak orang itu hidup sebagai musuh salib Kristus. Tuhan mereka adalah perut. Ya, kemuliaan mereka adalah aib. Pikiran mereka hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi. Nah, inilah yang ketiga kuncinya. Kalau kita hanya fokus kepada soal-soal perut, soal-soal kenikmatan, soal-soal kenyang, ya, soal duniawi, ya kita akan kesulitan mengalami kemuliaan Tuhan. Maka Rasul Paulus juga mengatakan, ya, kita adalah warga kerajaan surga, kita menantikan Tuhan Yesus yang akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi Rasul Paulus mengajak kita ya harus bekerja. Kita ini harus bekerja untuk dapat uang, untuk bisa makan, untuk hidup sehat, untuk mencukupi keperluan ya kehidupan kita harus. Tetapi kita tidak hanya tenggelam dalam itu. Kita juga mengusahakan hal-hal rohani supaya kita nanti bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya ringkas,
Pengalaman kemuliaan Tuhan itu kita dapatkan melalui doa atau komunikasi kita dengan Tuhan. Saat-saat pribadi kita bersama Tuhan, atau saat-saat bersama, saat-saat ziarah. Tidak harus kita harus naik gunung, itu juga bisa dianggap simbol. Tapi untuk bisa mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup, kita memang harus mendaki, kita harus memang berjuang. Berjuang mengatasi kebosanan, mengatasi keputusasaan, mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup. Dan yang kedua, kita diminta untuk setia serta percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, anjuran Rasul Paulus, kita diminta juga untuk fokus pada hal-hal yang bukan duniawi. Apa yang bukan duniawi? Kebaikan. Kita fokus pada kebaikan-kebaikan hidup. Kalau kita melakukan 3 itu, maka bersama 3 murid, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam doa-doa kita. Amin.